Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan menjelaskan mengenai teori ketergantungan atau dependensi teori. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, yaitu Apriliana Lobita. Yang kedua Amrullah Fauzi. Dan yang terakhir ada Dian Septiani. Teori ketergantungan menjadi populer pada tahun 1960 melalui penelitian Raoul Prebisch. Orang-orang mulai mempertanyakan mengapa negara tidak berkembang. Jawaban umum yang muncul adalah karena negara tidak menerapkan kebijakan ekonomi yang benar atau pemerintah yang korup dan otoriter. Kemudian ahli teori ketergantungan mulai meragukan bahwa ini adalah satu-satunya faktor yang berperan. Mereka berteori bahwa sistem nasional lah yang menghambat pertumbuhan negara-negara berkembang. Untuk menjelaskan bagaimana, berbagai teori seperti teori neo-Marxis, teori sistem dunia, dan teori inti pinggiran dapat digunakan. Ahli teori pembangunan berpendapat bahwa ada banyak jenis negara. Yang pertama yaitu negara inti, yaitu mereka negara yang terkaya dan terkuat seperti Amerika. Tipe kedua bisa disebut pinggiran negara inti. Negara-negara ini berkembang tetapi memiliki kekuatan yang lebih kecil di panggung dunia seperti Kanada. Yang ketiga adalah inti dari negara-negara pinggiran. Ini adalah negara berkembang yang masih memiliki banyak kekayaan, tetapi tidak begitu banyak kekuatan internasional seperti Cina. Dan yang keempat adalah negara pinggiran. Ini adalah negara termiskin di dunia dengan PDB per kapita yang sangat rendah seperti Zimbabwe. Menurut teori ketergantungan, sistem internasional adalah sistem di mana semua negara melayani kepentingan ekonomi inti negara inti. Negara pinggiran dari negara pinggiran melayani kepentingan ekonomi semua negara lain. Inti dari negara pinggiran melayani kepentingan ekonomi negara-negara pinggiran dan negara inti. Tetapi bagaimana sistem seperti itu dapat dipertahankan? Ini karena terdapat destinasi kelas dunia, di mana mayoritas kekayaan dikuasai oleh minoritas elit politik dan ekonomi. Oleh karena itu, di negara-negara miskin, eksploitasi sumber daya dimungkinkan karena minoritas kaya menguasai sebagian besar sumber daya. Sedikit orang ini memungkinkan eksploitasi produk primer terjadi untuk keuntungan ekonomi mereka sendiri. Alih-alih menambahkan nilai pada sumber daya mereka sendiri atau permata dan logam mulia, produk utama diekspor, hanya untuk negara lain yang lebih kaya untuk menambah nilai dan mengekspor kembali barang-barang bernilai tambah ke negara lain. Keuntungan apapun yang diperoleh akan bekerja kembali ke negara-negara kaya, karena negara-negara yang belum berkembang membutuhkan barang-barang sektor sekunder dan tersier mereka. Pada dasarnya, transfer bertahap semua modal dan sumber daya dari negara kurang berkembang ke negara lebih maju selalu terjadi. Kelemahan dari dependensial atau ultraimperialisme adalah bahwa teori tersebut membuat setidaknya 3 asumsi yang tidak beralasan. Asumsi yang pertama adalah diasumsikan bahwa adanya kepentingan bersama yang jauh lebih besar antara kekuatan industri non-komunis, yaitu Amerika Serikat, Eropa Barat, dan Jepang daripada yang sebenarnya terjadi. Kedua, memperlakukan negara periferia Asia, Afrika, Amerika Latin, Kanada, dan Timur Tengah hanya sebagai objek ekonomi internasional dan politik. Hubungan hal tersebut merupakan asumsi yang tidak benar. Asumsi yang ketiga yang juga tidak mendasar dari teori ini yaitu teori dari quasi-Marxist tentang kapitalis imperialisme yang berlaku pada hubungan atau kerjasama ekonomi yang sedang berkembang dan juga yang kurang berkembang. Apapun manfaat dari ekonomi, teori dependensian akan tetap menghasilkan oposisi terhadap resiko pada struktur ekonomi dunia kontemporer dan peran kuasa dari perusahaan multinasional terhadap terbelakangnya negara periferia dalam ekonomi dunia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh fenomena dari teori dependensi atau teori ketergantungan. Salah satu contoh fenomenanya yakni bisa kita lihat dari pemberian hutang luar negeri dari negara maju kepada negara berkembang. Hutang luar negeri ini dijadikan alat oleh negara maju untuk mempengaruhi hubungan domestik dan luar negeri negara penerima bantuan atau negara berkembang, yang kemudian merangkul elit politik
lokal di negara penerima bantuan yang bertujuan dalam komersialisasi dan keamanan nasional. Melalui jaringan internasional, bantuan luar negeri ditujukan untuk mengeksploitasi sumber daya alam negara penerima bantuan atau negara dunia ketiga. Kemudian Indonesia sendiri kita tahu mempunyai kekayaan sumber daya yang melimpah, baik dari hasil hutan, hasil tambang, hasil biota laut, dan sebagainya. Hal ini tentunya dapat menjadikan potensi yang luar biasa yang harus dikembangkan dan dikelola dengan optimal. Namun, minimnya sumber daya manusia yang kurang mendukung menjadikan pengelolaan sumber daya alam yang tidak optimal. Hal ini merupakan salah satu dampak ketergantungan Indonesia terhadap asing, di mana Indonesia mendapatkan bantuan luar negeri berupa hutang, kemudian secara tidak langsung pihak asing dapat menguasai pengelolaan sumber daya alam. Dilihat dari dibiarkannya perusahaan asing memperpanjang kontrak pengelolaan bahan tambang yang penting bagi negara. Salah satu contoh nyata dapat dilihat dari dampak yang buruk dari kontrak kerja dan penguasaan kekayaan alam, yaitu tambang emas oleh PT Freeport. Pernah terjadi di Indonesia sampai sekarang di Papua, di mana rakyat setempat masih belum dapat menikmati hasil yang cukup dari kekayaan alam yang dikontrakkan kepada negara-negara asing. Keberadaan PT Freeport yang memiliki potensi tambang emas yang melimpah justru tidak memberikan keuntungan yang banyak pada Indonesia, terutama pada masyarakat setempat. Hal ini merupakan contoh ketergantungan Indonesia pada pihak asing, sehingga kurang optimalnya dalam pengelolaan sumber daya alam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.